Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terlahir dengan posisi sudah bersujud kepada Allah. Namun manusia biasa semua terlahir dengan posisi tangan menggenggam atau mengepal. Bukan hanya faktor kedinginan, tetapi di dalam telapak tangan manusia yang sebelah kanan Allah tuliskan angka Arab, angka 18. Dan pada telapak tangan kiri Allah tuliskan angka Arab, angka 81. Maka jika dijumlah menjadi 99. Rasulullah mengajarkan, jika kita berdoa kepada Allah, angkatlah kedua belah tanganmu dan rapatkan kedua belah tanganmu, karena kedua belah tangan kita sesungguhnya jika dirapatkan membentuk lafaz Allah. 99 nama Allah dirangkai dalam Asmaul Husna. Ya Ya Allah, Astaghfirullah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Astaghfirullah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, La ilaha Ya Allah, Ya Allah, Ya Astaghfirullah, Ya Allah, Ya Allah, Astaghfirullah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Astaghfirullah, Ya Allah, 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 Ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Qudus, Ya Salam, Ya Mukmin, Ya Muhaimin, Ya Aziz, Ya Jabbar, Ya Mutakabbir, Ya Khaliq, Ya Bari, Ya Musawwir, Ya Ghaffar, Ya Qahhar, Ya Wahhab, Ya Razzaq, Ya Fattah, Ya Alim, Ya Qabid, Ya Basit, Ya Khafid, Ya Rafi', Ya Mu'iz, Ya Mudhil, Ya Sami', Ya Basir, Ya Hakam, Ya Ad, Ya Latif, Ya Khabir, Ya Halim, Ya Aziz, Ya Ghafur, Ya Shakur, Ya Ali, Ya Kabir, Ya Hafid, Ya Muqit, Ya Asid, Ya Jalil, Ya Karim, Ya Raqib, Ya Mujib, Ya Wasi', Ya Hakim, Ya Wadud. Astaghfirullahaladzim. Ya Rabbi, Ya Karim, Ya Allah, Ya Majid, Ya Ba'id, Ya Syahid, Ya Haq, Ya Wakil, Ya Qawi, Ya Matin, Ya Wali, Ya Hamid, Ya Muhsi, Ya Mubdi, Ya Mu'id,
يا محيي يا مميت يا حي يا قيوم يا وجيد يا مجيد يا وحيد يا صمد يا قدير يا مقتدر يا مقدم يا مؤخر يا أول يا أخير يا ظهير يا بطين يا ولي يا متعال يا بر يا تواب يا متقبل يا عفو يا رؤوف يا مالك الملك ذو الجلال والإكرام يا مقسط يا جميع يا غني يا مغني يا مني يا ضار يا في يا نور يا هدي يا بديع يا رقي يا ورث يا رشيد يا صبور يا الله يا الله يا أنت رسول من ربي يا محمد أنت نور يا ربي يا محمد أنت حياتي من ربي يا محمد أنت شوقي من ربي يا محمد يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا محمد يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا محمد اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, pemirsa di rumah yang saya cintai, yang kami cintai sama-sama, kita akan kembali dalam program Nusantara bersama Sarung Gajah Duduk, Legenda Nusantara. Kita tadi dibuka dengan Asmaul Husna. Luar biasanya karena Asmaul Husna ini Majelis Taklim ini pakai baju merah putih, Ustaz. Merah putih, Masya Allah. Jadi kalau kita kasih itu mati. Iya. Kasih mati kayak dulu itu. Jadi yang pasti Ibu. Ibu. Mau tanya Ki, merah putih berarti bendera. Jadi karena bertepatan juga 17 Agustusan Ibu ya. Mudah-mudahan kita semua bisa merdeka ya. Nah, kalau merah putih berarti nah, yang mana Ibu yang bendera. Karena kita bertepatan karena Agustusan Bu ya. Jadi kita merayakan kemerdekaan Republik Indonesia. Indo. Iya. Nah, yang pasti mobil rumah pastinya kita juga ya Bu, setiap episodenya ini kita ada tema tausiah ya. Jadi nanti Ibu Majelis Taklim Nurul apa tadi? Islam. Nurul Islam nanti akan dengarkan baik-baik karena nantinya di segmen keempat insya Ustaz ya, kita kasih kesempatan ibu-ibu untuk berdoa. Iya, bertanya ya. Karena dua penanya akan dapat sarung Bu. Ya ada sponsor dari Sarung Gajah Duduk Bu ya. Ibu, yang pastinya tema didengarkan, jangan tema curhat. Nanti sama tahu nanti segmen keempat disuruh bertanya, suami tak lagi cerita, apa lagi cerita?
Bukan sesuai dengan tema. Sebelum kita mulai tausiah, bisa kita ingatkan lagi kembali. Ibu-ibu, ibu, ibu, bu. Luar biasa. Jadi kalau mau kita tahu sekarang sarung gaya ini bukan cuma sarung. Ada juga mukenahnya, kan bilang gak ada itu bapak ibu kayak duduk. Jadi bukan cuma sarung bu, ada mukena, ada pasmina, ada kopiah, ada baju, Iya. sarung lengkap. Sekarang itu lengkap bu. Jadi silakan ibu kunjungi websitenya. Websitenya itu www.gajadulu.com. Atau ibu bisa kunjungi juga atau follow Facebook dan Instagramnya ibu. Sebelah sana Instagram ada tuh. Iya ada. Iya Instagramnya itu di @gajadudu_id. Muncul nanti produk terbaru ya. Kalau untuk pasmina mungkin ini belum ada di sini pasarannya. Pasarannya masih Surabaya. Tapi kalau ibu mau berkunjung ke sana boleh di pabriknya langsung. Atau bisa nanti order dari saya. Nanti harga pabrik bu. Oke bu? Iya. Oke? Nah sekarang pemirsa di rumah serta Ibu Maisari Nurul mau dengarkan tausiah bu? Mau atau tidak? Ada tuh ibu bilang ini mau. Nah kalau suara mungkin lipstick melengking. Mau bu? Ya. Mau buat. Ya. Ibu. Iya. Ustaz. Iya. Temanya apa Ustaz? Temanya cara meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Masya Allah. Apa bu temanya? Oke, tafadhol Ustaz. Terima kasih. Iya, sama-sama. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam 'allama al insana ma lam ya'lam. Wassalatu wassalamu ala khairil anam manba'il ilmi wal hikam. Ibu-ibu Majelis Taklim Nurul Islah dan seluruh pemirsa Fajar TV yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah, di mana pada sore hari ini kita semua diberikan begitu banyak nikmat dari Allah. Amin. Nikmat iman, Islam, ihsan, kesehatan, kekuatan, nikmat makan, itu nikmat itu. Oh, Nikmat cakmah. ya. Karena kalau tidak cakmah adalah lapar. Makanya, makanya kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berdoa mudah-mudahan yang sehat makin disehatkan. Amin. Yang sakit di antara kita diangkat penyakitnya oleh Allah. Amin. Yang belum naik arisannya mudah-mudahan. Well, pesanan sampai belum dijaminkan ke. Ya ini arisan tahu kenapa Ustaz? Mudah-mudahan cepat naik. Amin. Masalahnya kalau amin semua berarti keluar semua naik. Saya sambil bayar muku. Iya. Ayahanda ibunda pemirsa Fajar TV yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam dan salawat tercurah kepada junjungan baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sebagai uswatun hasanah bagi kita semua. Nabi pilihan. Dialah awal dan dialah akhir. Disebut dia Sayyidul Anbiya. Hari Jumat ini disebut dengan Sayyidul Ayyam. Ya, penghulunya hari adalah hari Jumat. Ada satu istighfar yang disebut dengan Sayyidul Istighfar. Penghulunya istighfar. Ada satu nabi yang disebut dengan Sayyidul Anbiya, yakni Muhammad Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa ia mulia? Karena kemuliaannya itu sebagaimana tadi
yang dibacakan Benar. oleh Majelis Taklim Nurul Islah bahwa kita lahir ini menggenggam Nabi bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah keistimewaan dan kelebihan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, manusia yang mulia. Tadi Masya Allah Majelis Taklim Nurul Islah sudah melafazkan Asma'ul Husna-nya Allah Subhanahu wa taala. Ini saya mau salawat. Ya, oh salawat lagi. Ya, salawat. Ya, salawat sudah nih. Iya, Salawat. Ya, salawat yang saya senangi. Ya. Mudah-mudahan ibu juga senang. Supaya ibu. Ya Rasulullah, ya Habiballah, ya Rasulullah, ya Habiballah, Muhammad ibni Abdillah, 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 wa ya qari kitabillah, alaika hubbatul hadratu jahid fi sabilillah, Muhammad ibni Abdillah, ibni Abdillah. Bagus ya Ustaz ya, Masya Allah. Jadi Muhammad ibni Abdillah ya. Ya. Bagus, keras. Pas ya Muhammad, ya. Si cini-cini kan. Berarti cocok yang kita bilang tadi. Ada yang tak bangkai. Coba. Tapi bagus, kita ambil buat Ibu Asma. Masya Allah, luar biasa. Nurul Islah. Ya. Apa itu Nurul Islah? Cahaya mendamaikan. Sebagaimana dalam surah ke-49 surah Al-Hujurat ayat 10, posisi sebelah kiri dalam Al-Quran ayat 10. Ya, innamal mu'minuna ikhwah. Ya, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang mukmin itu bersaudara. Fa aslihu, islah. Fa aslihu baina ahawaikum, maka damaikanlah ketika dia berselisih. Bu, kita ini hari tidak janjian tetapi couple kita. Hanya Ibu merah tahu kita terbalik kita bang, terbalik. Siap. Kalau ibu bagian atas merah, saya bagian bawah. Merah-merah apa kita itu Ustaz? Saya tidak tahu, yang jelas bukan merah menyala abangku. Iya. Menyala. Hampir sama merahnya. Iya, merah. Iya, yang ibu yang tidur. Coklat kemerahan, Masya Allah. Ya, Ustazah, Masya Allah luar biasa Ustazah. Ya, Udah apa? Bu. Iya. Ini merah ini semangat kemerdekaan. Ya, orang yang merdeka itu berarti dia bahagia. Ibu bahagia? Yakin. Awas ikut cek di rumah. Bahagia lah semua ibu ya, biar semua bahagia Bu. Bahagia. Kalau lagi bahagia nih ikut di ujung. Ini bahagia. Lagi enak bahagianya itu ya. Iya. Yang bahagia banget. Jadi orang yang menang merdeka maka dia meraih kebahagiaan. Amin. Ya, kebahagiaan ibu di. Karena di dalam surah kedua surah Al-Baqarah manusia itu berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa minan nasi ayat 200 surah Al-Baqarah. Nanti bisa kalau pulang dibuka. Wa minan nasi may yaqulu Rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Dan di antara manusia itu ternyata ada yang berdoa meminta cuma kebahagiaan di dunia saja. Dan dia tidak mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Tapi ada juga manusia yang berdoa meminta kedua-duanya.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzab. Dia minta kebahagiaan dunia dan di akhirat. Apa yang kita harapkan dalam hidup ini? Kebahagiaan dan ketenangan. Ternyata harta itu Allah tidak meletakkan kebahagiaan seseorang itu pada kekayaan dan kemiskinan. Tidak. Ada orang kaya tapi tidak bahagia. Bahagia, benar. Ada yang miskin juga tidak bahagia. Iya. Tapi ada juga yang miskin tapi tetap bahagia. Bahagia, betul. Berarti Allah tidak meletakkan kebahagiaan atau letak kebahagiaan seseorang itu bukan pada kekayaan dan kemiskinan, bukan pada pangkat dan jabatan, bukan. Tetapi Allah meletakkan itu tidak lain ke dalam kalbu seorang hamba yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bu. Ibu. Ibu. Tak ada udah kuis ni enak. Nah, jadi aman ya. Bu. Mau kaya tapi tidak bahagia. Belum bisa saya bukan ya. Mau kaya, mau tapi tidak bahagia lah saya tarik. Mau kaya tapi tidak bahagia. Kan ini bagaimana bisa saya bukan mau. Mau kaya Bahagia. Ya. tidak bahagia jangan gitu ya. Mau bahagia dan kaya. Ya. Nanti. Bu. Mau miskin? Mau miskin? Tapi bahagia. Mau, tuh ibu, dah mau tahu ibu je lah. Dah goreng saya jadi makan juga lo terus tiap hari. Lagi tiap mati. Ya. Mau miskin tapi bahagia mau? Tidak mau. Kita yang bilang tak mau ibu ni. Ya. Tapi insya Allah mau kaya bahagia. Oh kan? Ada amanah jabatan atau pangkat tapi tetap bahagia. Mau kan? Mau ibu? Caranya setelah yang mau lewat ini. Saya ibu deh. Deh ibu. Oh ibu. Ibu. Deh. Di belakang ibu. Dia betul dia di belakang ibu. Oh ibu. Ada tuh satu di belakang tapi ini. Mula kasih perbaikan duduk. Kesan apa dia oh. Perbaikan duduk saya boleh ya. Karena nanti kita lanjut lagi. Ya, kita mau iklan dulu. Jadi pemirsa di rumah kita mau beri iklan dulu. Jadi jangan kemana-mana, tetap di program Ustaz Gaul bersama Sarjaya dulu. Legenda Nusantara. Pemirsa di rumah kembali lagi di program Ustaz Gaul bersama Sarjaya dulu. Legenda Nusantara. Dan kita masih bersama Ibu Majlis Salim dari Nurul Islam. Nurul Islah. Nurul Is. Pantas cantik-cantik semua karena mendamaikan Ustaz. Ya. Masyaallah. Bu. Ibu. Bu. Jadi sebelum kita lanjut lagi tafsir dari Ustaz, pemirsa di rumah kita ingatkan kembali. Kenapa sarung gajah dulu dibilang legenda Nusantara itu? Ayo ada tahu? Karena sarung gajah duduk dimulai dari tahun 1970. Begitu petanggu harus 9. 70. Iya, 1972. Dan kenapa juga masih bertahan? Karena pabriknya masih ada di tepatnya di Jawa Timur, daerah Pekalongan. Jadi yang lain itu masih jualan di luar-luar. Pokoknya cuma sana itu masih ada di Indonesia. Kalau mau berkunjung yang Majlis Salim dan Nurul Islam, mau ke sana boleh. Langsung dia siap ke pabrik. Masalah kan? Karena produk dari untuk perempuannya belum ada sini pun dijual di Masjid Sadar Surabaya. Kalau mau jalan boleh, Bu ya. Bu. Bu. Ibu. Bu.
Tadi kita akan lanjut lagi. Sebelum kita lanjut, kita mau tanya dulu Ustaz. Ya. Supaya biar tahu lagi ya. Ya. Jadi temanya tadi apa Ibu? Yang dikasih dulu. Ya. Ya. Ini sini. Nah, di belakang sini, sebelah sini sampai sini. Nah, ada tuh kalau gitu. Ada tuh. Yang penting berekspresi Bu ya. Jangan ada makin satu besar suaranya. Pokoknya asal bahagia aja. Iya. Bahagia yang dibilang alhaja. Ibu. 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 Kita lanjut lagi Bu. Kita lanjut lagi. Tahu siapa Pak Ustaz? Bukan saya Ustaz. Iya. Ini saya lagi juga rumah. Baik. Ya. Cara meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Caranya itu Ibu, yang pertama zikir dan syukur. Itu satu paket Ibu. Ya. Zikir dan syukur. Syukur ya susah. Sama dengan Fajar TV dan Sarung Gajah Duduk. Iya, Satu paket. paket didamaikan. Ada bajunya, Ada saruna, ada gajana. ada gajah. Nah, kalau saya mau aja begitu, betul sekali. Ada saruna, ada baju, ada gajana gitu. Ya. Yo, ibu juga bagian tuh. Bagian. Ya. Mesti ada sarung, ada ya baju, Ya. kopi ada lengkap. Jangan ada tiga gajah, sarung gajah itu ada. Iya, iya. Dan dari begitu ya nanti Iya. Jadi cara meraihnya itu dengan yang pertama itu dua Ibu digandengkan. Zikir dengan syukur. Ya, zikir dan syukur. Dalam Al-Qur'an disebutkan fazkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Kata Allah, ingatlah kepadaku, maka aku akan ingat kepadamu. Ibu bagaimana perasaannya kalau diingat jarak jauh LDR dengan suaminya, diingat sama suaminya, bagaimana perasaannya Ibu? Pasti kontak person. enggak tapi itu nomor mah. Pasti dua-dua gelet ya kan. Itu apa kan? Iya. Dede dia. Iya. Dua-dua gelet. Bahagia dong ya. Jadi Ibu, ya. bahagia kan? Jadi kalau Allah sudah mengingat kita, ya, ketika kita ingat Allah, maka Allah ingat kita. Itu suatu kebahagiaan yang tertinggi. Iya, masalah. Ya, ada orang yang dikasih nikmat berupa kekayaan, tapi tidak ingat kepada Allah. Ada orang yang dikasih hidupnya, mohon maaf, biasa-biasa saja, tetapi ia ingat kepada Allah, maka itulah kebahagiaan. Itu begitu kan. Masya Allah, luar biasa. Kenapa kita disuruh berzikir? Ini fi'il amar. Apa itu fi'il amar dalam bahasa Arab? Perintah. Fazkuruni, ingatlah kepadaku, maka aku akan ingat kepadamu. Ya, Bu, ingat ingat. Makanya kita selalu dianjurkan untuk zikir. Asmaul Husna itu ibu-ibu tadi termasuk mengingat Allah. Mengingat asma-asma'nya Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Quddus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaimin, Ya Aziz, Ya Ghaffar, Ya Mutakabbir, Ya Bari, Ya Musawwir. Iya, ibu-ibu kalau dipancing-pancing langsung lanjut. Iya. Saya beli itu ada ya kameranya bukan tempat dulu itu tempat mengaji, jangan kepikiran anak-anak ya. Anu ya karena yang astagfirullahaladzim. Apa tak hilap kita yang satu yang kasih pecah saya begitu enggak? Iya. Siap. Ya, Bu. Asmaul Husna ingat Allah. Ya, tadi Ibu sebutkan dalam satu riwayat ya bahwa ada 18 ada 81 kalau di total di jumlah bermakna 99 asmaul husna-nya Allah. Tapi coba perhatikan kanan dan kiri di situ M apakah? M
Ay berarti miskin. Saya Datuk apa deh? Campuran ini Ustaz. Campuran MK. MK. Mahkamah Konstitusi. Ya. Oh kaya Ji, kaya nih, kaya. Ya jadi ada dua. Ya. Ya. Ya begitu Mas ya. Ada tuh orang masalah Ya. Jadi zikir ibu yang membahagiakan hati. Apa dasarnya? Ya ala bi zikrillahi tatma'innul qulub. Dengan berzikir itu hati menjadi tenang. Ma makna tatma'innul? Mutmainnah. Makanya orang yang tenang itu ibu nanti dipanggil oleh Allah dengan jiwa yang tenang. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Itulah yang meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Kalau banyak zikir ya Pak Ustaz. Ya, zikir. Jadi caranya meraih kebahagiaan terkait dengan syukur, ya. Bersyukurlah kepadaku dan jangan kamu kufur. Ketika dia dikasih rezeki oleh Allah berupa kekayaan, ia tetap bersyukur dengan zikir. Cara syukurnya yaitu dengan zikir. Dapat jabatan, alhamdulillah. Ini amanah dari Allah. Harus saya jaga baik-baik. Betul. Ya, dapat rokok-rokok cangkuning, disyukuri. Dan kalau yang minta sebentar dibungkus. Iya. Karena dia dari ceritanya. Beda. Saya sebentar dibungkus, Mak. Apalagi kalau dimakan duluan. Iya. Kayaknya duluan mikir. Sudah makan cangkuning, rokok cangkuning. Mau duduk. Nah. Tapi mau duduk salah pecah. Iya. Bangku mengaji nanti. Iya. Bu. Ibu. Bu. Ibu. Jadi dua ibu dipasangkan, zikir dan syukur, tidak terlepas ini. Sudah berzikir kita harus bersyukur ya Ustaz ya. Dapat nikmat disyukuri. Syukuri. Caranya syukuri, zikir. Belum dapat nikmat tetap zikir. Dengan zikir itulah Allah akan berikan nikmat kepada seorang hamba yang betul-betul mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ini ibu biasanya ibu dia bersyukur juga ya, kalau dapat rezeki bersyukur ke mall. Iya, dia bersyukur langsung ke mall. Iya, begitu Bu. Iya. Bagaimana caranya syukur setelah kita berzikir, mensyukuri dengan zikir? Bukan cuma lisan, tetapi dengan hati dibenarkan bahwa rezeki itu betul-betul datangnya dari Allah. Setelah itu kita amalkan dengan sedekah. Paling tidak ya sedekah ke rumah tahfiz. Ya, ada parfum. Betul. Ya. Sebentar juga ada abon. Ya. Sebentar sih. Ya. Bu, ya. Mau bahagia dunia akhirat? Pegang dua ini. Zikir dan syukur. Alhamdulillah wa syukurillah. Bersyukur padamu ya Allah. Kau jadikan kami saudara kita bersama. Masya Allah, luar biasa. Ini ibu-ibu main menurut Islam semua ya, berselawat ya. Ya, itu sudah jelas Ibu Di, liriknya Opik ya dan Amanda. Alhamdulillah berarti zikirnya alhamdulillah, syukurnya alhamdulillah, seperti itu. Kemudian jaya emosi. Coba gini. Coba. Iya. Iya. Biarkan dulu. Ya, Jaya ternyata bersyukur. Tadi Ibu bilang bersyukur. Iya. Kemudian yang kedua, cara meraih keberkahan itu kebahagiaan dengan sholawat kepada baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam.
Sebagai apa? Sebagai wasilah untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada istilah ma'rifatul Rasul, ma'rifatullah, seperti itu. Jadi salawat, bahkan kita diperintahkan oleh Allah. Khatib Jumat wajib itu membaca salawat, ya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu Masya Allah. Sallallahu ala sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam, ya Rasul salam, ya Habib salawatullah. Sallu ala Nabi. Salawat. Yang terakhir, jangan iri, jangan dengki. Karena pada hakikatnya rezeki itu sudah diatur oleh Allah dan rezeki itu tidak akan tertukar. Ya, antara parfum dan abon. Ya. Beda. Ibu, ada satu istilah sebelum kami akhiri. SMS, susah melihat orang senang dan senang melihat orang susah. Ada kedengkian dalam hatinya, maka dia tidak akan meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Saya kira ini 4 cara meraihnya. Bantu kita nih. Zikir, syukur, salawat, zikir, syukur, salawat, dan iri dan iri. dengki. Ibu sih ada yang iri? Hah? Saya sering iri ya, Bu ya. Ada di sini. Nah, ini beli kipas angin, kita pusing. Kita putar-putar. Ada ya? Iya. Sama sering ngomong Ibu ya. Yang sebelah sana gue kata si baju kan. Bawa ya Bu ya. Ada jadi saling ya. Ya, berkenaan tangan ya aman. Jadi ya Bu ya, aman ya. Ibu. 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 Oke. Nanti siapkan 2 penanya yang akan bertanya kepada Ustaz ya. Nanti 2 penanya ini akan kita kasih hadiah dari sarung gajah dulu. Ibu ya, Bu. Oke. Kita beri iklan dulu. Jadi jangan kemana-mana, tetap di program Ustaz Jawab bersama sarung gajah dulu. Legenda Nusantara. Kembali lagi di program sosial bersama sarung gajah dulu. Legenda Nusantara. Dan kita masih bersama dengan Ibu Mahisa Lim. Nanti main ibu kan ada saja. Jangan tahu. Ibu orang cantik Bu. Ini masa bisa. Ini benar. Bagi saya kan kalau perempuan namanya Ibu ya. Ibu. Ibu. Ibu, bu. Asik. Nah, sekarang saya mau tanya dia, kalau mau beli sarung gajah dulu, nanti sarung yang ada apanya Bu? Ada gajahnya situ? Ada sarung kalau ada yang gajah, kita melihat gajah sih. Yang ada tulisan, ini gajah tulisan Arab. Saya gajah nah, pasti ada tulisan gajah. Tulisan Arabnya, Ibu ya, ini ya itu namanya tulisan Arab. Kenapa? Karena tulisan Arabnya karena sekarang ini otentik Bu. Ya, otentik itu begini bedanya. Yang saya pakai ini yang lama. Ya, kotak-kotak. Yang nggak pakai Pak Ustadz, otentik. Nah, bagaimana contohnya kayak ini? Kita buka dulu yang otentik, ini seperti ini Bu. Nah, ya kan? Ini kalau mau dapat kayak begini, bisa rekonsisten aja, gak beli juga. Ya, ini harganya murah bagi saya. Ini yang otentik. Jadi kalau mau pesan boleh nanti, ya. Sebentar kita bicara setelah ini.
Ibu kan cuma berapa? Dia apa ibu? Oke, kita akan kasih kesempatan kasih dulu. Totong bilang. Sekarang kita kasih kesempatan buat Ibu Macan dan Nurisa Islah yang mau bertanya, boleh angkat tangan siapa? Ibu aja bisa. Maju di sini Bu, ya. Sallallahu alaihi sama yang coba tutup. Iya. Kalau pergi sini balik sini, ya. Menghadap ke sana kamera, lambaikan tangan kalau tidak sanggup Ibu. Teman-teman di sini. Perkenalkan nama tak, maju dari mana, tinggal di mana, anak tak berapa, suami berapa. Nama Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, saya Ustazah Binti Masdura, kebetulan Ketua Majelis Taklim Nurul Islam Perumahan Ayu Tongkong Kemen. Masyaallah, ya. Terima kasih Ustaz atas ceramahnya tadi yang luar biasa menurut saya. Yang menjadi pertanyaan saya bahwa untuk meraih kebahagiaan tadi ada 4 poin, yakni syukur, zikir, sholawat, dan jangan iri dengki. Yang menjadi pertanyaan saya adalah masalah zikir Ustaz. Masalah zikir ini, apakah ketika kita melantunkan sebuah atau mendawakan sebuah zikir agar untuk mencapai tatma'innul qulub itu, kita memerlukan seorang mursyid sebagai pembimbing kita, sehingga zikir itu betul-betul sampai kepada Allah sebagai ma'rifatullah, sehingga membuat hati kita tenang, bukan zikir yang bisa dikatakan kita sekedar ambil dari YouTube atau apa-apa. Memang diperlukan zikir itu di pembimbingnya. Ketika Baginda Sayyidina Ali mengucapkan, ya Rasulullah ajari aku, apakah kita sebagai umat-umat Rasulullah itu juga diperlukan seperti itu Ustaz? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ya, Ustazah ya. Naik tuh. Udah bilang main. Iya. Jangan dulu berhubung Ustazah. Betul. Ayo. Terima kasih ya. Terima kasih ketua ya. Ada kabungkus. Sudah. Kasih. Ibu, makasih tuh di sini. Iya. Lalu mama, saya bawa besar. Ustaz kau ya. Saya bawa besar. Satu dan tidak. Jadi apakah ya sebagai seorang hamba ini kalau berpikir perlu dengan pembimbingnya, supaya dia sampai tahu betul. Iya. Yang kedua, yang kedua siapa? Yang pertama? Ayo ya domba. Yang tanya begitu Bu. Oleh seperti dia. Iya. Sahabat mau kopi toilet ini aja, mau gimana? Oh iya sih. Karena katanya yang seperti ini, lagi dengan kawan mati kan, dari tahu sih. Iya, setelah dari ya. Ini baru cara lain. Ya, balik ibu yang tapi kamera ya. Ya. Saya coba lagi, sedikit. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya tanyakan, judulnya kan meraih kebahagiaan yang akhirat. Namanya kita manusia biasa, kita bagaimana cara untuk meraih kebahagiaan itu secara ikhlas dan berpikir. Apa kiat-kiatnya Ustazah sudah kita bisa meraih kebahagiaan. Cantik sekali Ustazah. Jaga Ustazah tadi ini Ustazah atau Ustazah. Aduh takutku. Oh lebih kawan diulang dulu. Ya ulang. Apa kiat-kiatnya supaya hati kita bisa ikhlas dan selalu berpikir. Betul. Karena kita manusia biasa dan Ustaz. Satu lagu itu aja dari Ustazah bukan selain bro. Kiat-kiatnya supaya kita bisa ikhlas, bisa taat untuk meraih kebahagiaan dunia dan akhirat.
Ustazah. Ya, Ustazah. Ini tahu saya Ustaz. Ini sih Bu. Ya. Kan paling manusia ini perlu didengki ya Bu ya. Itu mau. Ya. Iya, iya. Terus. Itu. Oke. Oke, Ibu. Ambil lagi Ustaz. Ya ya, Ustaz lagi. Ustaz lagi. Iya, masalah. Ya. Ya. Ibu, Bu. Terima kasih. Begitu. Bagaimana saya dan saya. Bukan Pak Ustaz, terima kasih di Pak Ustaz selesai saya. Iya, makasih Pak Ustaz. Takalan. Jadi, ya, tadi Ibu pembimbing. Kedua, siap-siap. Apalagi manusia ini kan sudah rezeki. Ya kan, memang caranya itu kita baik. Ikhlas Ustaz saya. Ya. Pak Ustaz. Iya. Ya, jadi kenapa panggil ustazah? Ternyata majelis taklim ini memang kebiasaannya itu ustazah. Dan menariknya Gajah Duduk ini baru menghadirkan ustaz ya. Ya, hadirnya Gajah Duduk baru menghadirkan ustaz. Ya. Gitu. Ini kebiasaan ustazah. Ya. Tapi Ibu nak ulang ini. Ya, baik. Masya Allah, pertanyaannya yang luar biasa terkait dengan zikir. Bahwa perlu tidak kita pembimbing. Izin Ibu, kalau kita S1, S2, S3, harus kan ada pembimbing. Pembimbing 1, pembimbing 2. Supaya tidak liar cara menulis skripsi, disertasi, atau tesis atau disertasi. Betul. Secara umum saja butuh pembimbing, apalagi untuk mendalami agama itu harus ada pembimbing. Harus ada pembimbing. Ya, ada mursyid kalau dalam kajian tariqah itu ada mursyid. Ya, ingat ketika Nabi Muhammad SAW itu dalam hadis Arba'in Imam An-Nawawi itu hadis kedua. Ketika Rasul SAW duduk bersama para sahabat, lalu kemudian tiba-tiba datang seseorang itu, ya, lalu seseorang itu tidak nampak dari kejauhan karena bersih putih, rambutnya hitam mengkilat. Lalu kemudian saya singkat, dia duduk, lalu ketemulah ini lututnya dengan lututnya Nabi. Duduk bersila, lalu kemudian dia bertanya, apa itu Islam, iman dan ihsan? Yang selama ini kita biasa nikmat iman Islam, ada satu yang kita lupa, yaitu nikmat ihsan. Maka harus ada pembimbing. Dan ketika Ali bin Abi Thalib ketika diajarkan kalimat la ilaha illallah kepada Nabiullah Muhammad SAW, maka seperti itu juga dihadapkan itu kedua lututnya lalu duduk bersilah, mengambil, menerima. Itulah disebut dengan sanad keilmuan itu. Harus ada sanadnya. Kita ngaji itu harus ada sanadnya. Bertarikah juga harus ada sanadnya, harus Ibu. Supaya jelas, karena zikir itu ada zikir umum, ada zikir khusus. Umum itu zikir pagi dan petang. Yang di dalamnya ada Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta, kemudian hasbiyallahu wa ni'mal wakil, ya. Ada bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim, subhanallahi wa bihamdihi, ya. Itu semua zikir umum, tetapi ada zikir khusus, zikir rahasia, sir. Ya, bagaimana pertanyaan kedua? Pertanyaan kedua dari ibunya. Ibu saja. Pertanyaan kedua terkait dengan zikir, bagaimana supaya kita ikhlas? Yang ikhlas ya, kan Pak tahu Pak Ustaz. Ya, kembalikan itu Ibu kepada yang ketiga tadi, Islam, iman, ihsan. Ihsan itu engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Anta'budallaha ka'annaka tara. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Jikalau engkau tidak melihat Allah, maka yakin Allah akan melihat engkau. Seperti itu.
jadi Betul, zikir, Bu. maka itu akan menghadirkan keikhlasan, ketulusan. Dalam satu riwayat disebutkan, as'adun nasa bisyafaati yaumal qiyamati man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi. Manusia yang paling beruntung, yang paling bahagia, mereka yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah bukan hanya sekedar di lisan. Makanya ada itu syair, manis di bibir, cuma di bibirnya manis Allah, tetapi dia tidak masukkan di dalam relung kalbunya. Maka zikirnya itu harus dia masukkan ke dalam kalbunya. Zikir ia hentakkan Allah, 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 sehingga menghadirkan kecintaan dan ketakutan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia akan meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Sebagai kesimpulan, ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Dengan berzikir hati menjadi tenang, hidup menjadi tenang, bahagia dunia dan akhirat. Akhirul kalam, saya yang fakir, yang dhaif ilallah, miskin ilmu, bahkan kurang sempurna dalam ibadah, murid Muhammad Rizkan Iqbal Jafar. Wallahu yaqulul haq wa huwa yahdi ila subulil hikam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Cukup Ustaz? Pak Ustaz? Ibu. Masih ternyanyi ya Ustaz. Ibu. 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 Ya. Jadi tadi sudah dengar ya, tausiah dari Pak Ustaz ya. Temanya tadi apa Bu? Benar. Yang pertama, dua, tiga, empat. Alam, itu yang baik ini. Empat. Semoga Ibu ya, alhamdulillah ya. Semoga tadi tausiah dari Pak Ustaz ini bisa masuk telinga kanan, keluar telinga, tinggal di hati. Bang, di sini Ibu. Entah kamu tidak mau bicara atau minta dulu. Ya, tinggal di hati, diamalkan Ibu sampai di rumah Ibu ya. Dan nanti biar kelak menjadi amal ibadah kita yang dipertimbangkan oleh Allah SWT, yang mengantar kita kepada surga. Syukur lagi, surga nih. Masih mau syukur. Surga ya Ibu ya. Nanti kita bertemu di surga Allah SWT ya. Ibu, sebelum saya tutup saya akan kembali ya. Jangan lupa untuk kunjungi website dari Gajah Dulu di www.gajahadulu.com ya, atau bisa follow Facebook dan Instagramnya di @gajahdulu_id ya Ibu ya. Woi, Bu, Ibu, ini. Mohon maaf ya kalau saya salah kata, karena sempurnanya Allah SWT, kesalahan khilafah milik kita manusia. Sampai jumpa lagi di program kita berikutnya bersama Sarung Gajah Dulu, legenda Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilahi nastulil firdausi'an Wala